Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411038. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang data populasi sampel dan penyajian data. Pengelompokan data. 1. Data kelompok. Menurut cara memperoleh A. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. B. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. 2. Kelompok data menurut waktu pengumpulan. A. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Contoh, 1. Data perkembangan harga minyak mentah dunia dari hari ke hari. 2. Data mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu disebut. B. Data cross-selection adalah data yang dikumpulkan pada satu periode tertentu pada beberapa objek. Contoh, data dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok pada Januari 2013. 3. Kelompok data menurut sifat. A. Data kuantitatif adalah data yang berupa pendapat, pertanyaan, atau judgement, sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data ini diperoleh dari wawancara analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang dituangkan dalam bentuk transkrip. Contoh, 1. Pelayanan rumah sakit X cukup baik. 2. Pelayanan fisik UPN Fiji sangat baik. 3. Tingkat kesejahteraan masyarakat X tinggi. B. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Populasi dan sampel. Populasi. Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Keseluruhan unsur yang akan diteliti, yang ciri-cirinya akan ditaksir, diestimasi, ciri-ciri populasi disebut parameter. Kumpulan objek penelitian bisa berupa kumpulan orang, individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Benda, jumlah, gedung, atau bangunan, tempat, dan lain-lain. Sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Sampel. 1. Sampel bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. 2. Sampel bagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. 3. Sampel miniatur. Mikrokosmos. Populasi. 4. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif. 5. Ciri karakteristik sampel disebut statistik. Subjek, objek, dan responden penelitian. 1. Subjek penelitian. Anggota populasi yang terdiri orang-orang. 2. Objek penelitian. Anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. 3. Responden. Seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Pengertian-pengertian. 1. Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. 2. Elemen atau unsur adalah setiap satuan populasi.
Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. 3. Kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Ukuran sampel. 1. Ukuran sampel harus memiliki populasi. 2. Ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. 3. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generasi yang terjadi dari dan sebaliknya. Hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Tujuan penyajian data. A. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. B. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. C. Memudahkan dalam membuat analisis data. D. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jenis-jenis penyajian data. A. Tabel atau daftar, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. B. Gambar-gambar atau diagram yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang sudah dibuat. Statistics. Basic concepts. What is statistics? Let's say you have a lot of information, such as names, ages, heights, and eye color of different people. If you organize and use this data in order to look at the group as a whole, you're using statistics. Statistics is a type of math that teaches you how to collect and analyze data or information in order to find answers and make decisions. It's commonly used by organizations like governments and companies to make predictions based on facts. For example, you might be familiar with Netflix, the streaming service for watching TV shows and movies. They collect lots of information from viewers so that they can suggest other content that they think you might like. This makes the Netflix experience feel more personalized. Since Netflix makes some of its own content, they also use data to determine if they should produce a new movie or show. This is based on predictions about whether it will be popular with viewers or not. Statistics is also used in fields like healthcare, economics, and education. Medical researchers use it to study if new medicines are effective.
Economists study consumer trends, and education experts track information about students, like graduation rates. While there are different methods for gathering and analyzing data, just remember, statistics helps us to discover its value in order to make better decisions. Feel free to check out our other videos or our free tutorial on basic statistics to